Yo, hey guys, Max, so let's go. Alright. Race yang sangat-sangat seru ya kemarin ya. Kalau menurut gua hampir atau setara lah serunya sama di Zandvoort kemarin. Kalau Zandvoort bedanya seru karena cuaca. Kalau kemarin di Monza seru karena battle race-nya. Walaupun battle-nya itu cuma Red Bull sama Ferrari sih di depan. Tapi ada beberapa juga Hamilton, lalu ada Russell sama Perez, and then Albon gitu kan, sama Norris juga. Jadi ya cukup lumayan beberapa battle terjadi kemarin. Paling banyak memang Ferrari sama Red Bull ya. Jadi ya kita akan bahas satu-satu teman-teman. Jangan lupa untuk like dulu videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman yang lain, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. Dan ya ini dia Bacotin Race Monza, let's go. Oke, seperti yang kalian tahu kemarin startnya P1 Sainz, 2 Max, 3 Leclerc, 4 Russell kalau nggak salah. Jadi urutannya kemarin cukup bagus untuk Ferrari, untuk tifosi ya. Secara ini tracknya mereka. Jadi harapannya itu menang lah Ferrari gitu kan. Walaupun emang kalau secara dipikir-pikir untuk menang di Monza bisa, tapi lawan lu Max Verstappen nih. Apalagi kemarin juga endingnya kalah sama Perez anyway gitu kan. Jadi ya Red Bull kemarin menunjukkan bahwa memang mesin mereka itu roket ya. Walaupun memang ya Perez masih gak kenceng Max, tapi at least Perez masih bisa menunjukkan bahwa dia layak di Red Bull. At least kemarin gitu ya. Maksudnya dia masih bisa finish P2 lah gitu kan. Memang gak sekenceng Max ya, gimana lagi. Tapi at least P2 untuk Ceko. Jadi ya oke lah ya, di Red Bull emang itu seharusnya yang dilakukan. P1 Max, P2 Ceko ya, bener gitu. Udah pakai Red Bull jangan finish di belakang gitu kan. Oke. Lap pertama kita lihat, kalian bisa lihat juga di screenshotan gue. Ini startnya bagus ya. Kemarin Carlos Sainz dan lain-lain juga cukup bagus. Max dan juga Leclerc, juga Russell. Dan mereka gak ada kontak sama sekali di turn 1. Di chicane pertama gak ada kontak sama sekali teman-teman. Jadi clean lap pertamanya di chicane pertama. Jadi ya mereka bisa melalui tikungan ini dengan bagus. Kalau kalian lihat di online, gua main online di Monza dan segala macam, pasti ada aja di Monza turn 1 tuh teman-teman ya. Tapi di real life mereka bisa tahu, mereka bisa aware. Karena kalau misalnya mereka nabrak ya race-nya berakhir. Beda kalau di main online, karena kita mainnya di rumah, mungkin ada yang pakai controller, mereka nggak merasakan bahayanya dive di turn 1, bahayanya. Lihat nih, semua rapi, nggak ada yang ngedive teman-teman. Kalau di game pasti di dive tuh dari sisi dalam gitu kan. Jadi ya harusnya tuh seperti ini teman-teman. Harusnya yang di game juga mereplikasikan real life. Tapi ya agak sulit ya. Monza tuh selalu menjadi momok kalau di game. Tapi di real life kalau bisa lihat cukup rapi. Carlos Sainz bagus, masih stay ahead. Dan kalian ingat sendiri kemarin Max Verstappen ditahan cukup lama ya kemarin ya. Dan lap pertama dilalui dengan cukup bagus. Lap kedua kita lanjut, kita punya Albon yang menyalip Oscar Piastri teman-teman. Nyalipnya itu di chicane ini ya, Della Roggia. Jadi kalau kalian lihat di screenshotan ini, Oscar Piastri padahal waktu exit dari chicane pertama itu Oscar Piastri di depan, dan Oscar Piastri pun memilih sisi dalam teman-teman. Namun di sini somehow Alexander Albon mendapatkan exit yang bagus dan bisa nyalip di chicane Della Roggia, yang mana chicane yang sulit banget untuk dibuat salip-salipan teman-teman, karena ya chicane gitu ya. Sulit, tapi Alexander Albon berhasil dan naik ke posisi ke-6 dari posisi ke-7. Lap ke sekian, ini kita bahas screenshotannya cepet aja dulu. Nanti baru kita breakdown pendapat gue tentang race ini ya. Jadi ini lap ke lupa sekian lah pokoknya sebelum 15 ya, yang jelas karena lap Max Verstappen menyalip Carlos Sainz itu di lap 15. Nah, kalau bisa lihat defense dari seorang Carlos Sainz ya, sampai Max Verstappen pun bilang ini naughty teman-teman, atau that was naughty gitu ya, nakal gitu. Ya Max, lu juga pernah ngelakuin ini di Monza pas lawan Hamilton, jadi ya taste your own medicine gitu ya. Yang mana waktu Max Verstappen kayak gini, Lewis Hamilton yang ada di sisinya Max nih. Jadi bedanya Lewis Hamilton waktu itu juga nggak back out, yang mana mobilnya jadinya naik tumbuk-tumbukan ya kalau kalian inget ya. Dan ini sekarang aman teman-teman. Max Verstappen back out gitu ya.
Jadi Max masih berpikir santai aja, nggak usah terlalu dipaksain karena toh nanti juga akan kesalip Ferrari. Tinggal tunggu momentum aja. Dan benar teman-teman, kalian bisa lihat di lap 15 momentumnya terjadi yang mana Carlos Sainz lock up di turn 1 ketika defense Max Verstappen mungkin ya ke pressure, panik juga lock up. Kemarin lock up Ferrari banyak banget teman-teman. Karena ya mungkin nggak tahu brake biasnya atau gimana, karena Carlos Sainz juga bilang kan waktu di selesai balapan, ban belakang gue udah habis nih, udah aus karena gue sering defense si Max. Dan juga kalau kalian inget gue main di Monza itu memang ban belakang yang lebih cepet aus ketimbang ban depan, karena di Monza tracknya 80% flat out teman-teman ya. Jadi ban belakangnya lebih kepake karena flat out terus, gaspol terus gitu teman-teman ya. Dan terjadi lock up yang mana membuat momentum Carlos Sainz menuju exit tikungan pertama dan kedua itu jelek teman-teman ya. Jadinya kalian bisa lihat Max Verstappen langsung ambil sisi luar dengan exit speed yang lebih bagus dari Carlos Sainz. Dan ujung-ujungnya Max Verstappen nyalip di Chicane de la Roja. Bedanya kalau Albon tadi nyalip dari sisi luar, Max Verstappen lebih bagus lagi nyalip dari sisi dalam. Nyalip dari sisi luar tuh susah teman-teman, nggak tahu Albon kok bisa itu tadi ya. Ternyata kalian bisa lihat di sini Max aja memilih nyalip dari sisi dalam teman-teman ya, dan berhasil. Dan lap 15 selesai perjuangan Ferrari sampai di sini teman-teman, karena setelah itu Max Verstappen ngacir parah, yang mana membuktikan bahwa memang dirty air tolerance-nya dari mobilnya Red Bull tuh kurang bagus, karena ketika berada di belakangnya mobil lain itu nyalipnya nggak gampang untuk seorang Red Bull teman-teman. Red Bull tuh bagusnya kalau clean air teman-teman ya, kalau di depan kosong gitu kan itu kenceng banget. Terbukti setelah Max Verstappen lolos dari Sainz, langsung meninggalkan Sainz 4-5 detikan teman-teman ya. Jadi kenceng banget jadinya. Dan lap 16 ketika Max Verstappen sudah menyalip Sainz, akhirnya Perez juga menyalip Russell, yang mana battle terus dari ya ini kalau bisa lihat sampai lap 16 baru berhasil nyalip teman-teman ya. Lagi-lagi masalah dirty air tadi teman-teman yang gue bilang, dirty air tolerance-nya Red Bull itu kurang bagus, sehingga kalau ada di belakang mobil lain itu agak sedikit pelan teman-teman ya mobilnya. Jadi akhirnya perlu waktu, perlu momentum untuk bisa nyalip mobil yang ada di depannya. Untungnya race-nya banyak ya teman-teman ya. Maksudnya lap-nya banyak gitu. Coba kalau ini tadi sprint race teman-teman, Carlos Sainz P1 tetap ya. Kalau sprint race, sayangnya ya ini race biasa ya. Oke. Lap ke-41. Ini menarik sekali, kontroversial. Ya nggak kontroversial sih. Udah jelas gitu ya kalau Lewis Hamilton juga salah, karena Lewis Hamilton itu ngeremnya agak sedikit ke kanan teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia merasa dia udah dapet cornernya, tapi sayangnya Piastri masih ada di sebelah kanan dia teman-teman. Jadi ya menurut gue kesalahan yang nggak disengaja lah. Buktinya Lewis Hamilton juga udah minta maaf ke Piastri teman-teman setelah balapan. Jadi memang Lewis Hamilton bilang nggak sengaja gitu ya. Dan Lewis Hamilton juga menerima 5 detik penalti tersebut, yang mana gak ngefek pada akhirnya 5 detiknya dia bisa menyalip Albon kalau gak salah 7 detik. Pokoknya kalau gak salah Lewis Hamilton 7 detik di depan, jadi 5 detik gak ngefek teman-teman penaltinya kemarin. Jadi Hamilton masih keep posisi dia. Dan ya Piastri, tapi di satu sisi Piastri harus ganti front wing dan gak poin teman-teman kemarin ya. Nggak bisa lihat tuh Piastri di posisi 14 ya. Ini lap 46, tadi lap 41 Hamilton nubruk Piastri karena ngeremnya terlalu kanan. Dan lap 46 kita ada lagi, yaitu adalah battle antara Perez dan juga Carlos Sainz yang terjadi juga bertubi-tubi teman-teman. Nggak berhasil gitu ya. Dan akhirnya di lap 46 berhasil. Tersisa hanya teman-teman 5 lap saja. Bayangin 5 lap. Carlos Sainz sayang banget, harusnya dia bisa P2, tapi akhirnya ya harus 5 lap ini harus ya berakhir dengan kurang baik ya teman-teman. Carlos Sainz tersalip sama Perez. Dan lap 47 Carlos Sainz juga tersalip sama Leclerc. Kalian bisa lihat kesalip ya Carlos Sainz. Sayangnya waktu kesalip kejadiannya sama dengan Carlos Sainz waktu dia mendefense Max Verstappen tadi, yaitu adalah Leclerc ketika nyalip Carlos Sainz, Leclerc-nya lock up teman-teman. Jadi apa yang terjadi ya sama, momentumnya waktu exit dari chicane jelek, sehingga Carlos Sainz bisa kembali nyalip Leclerc, yang mana
pas nyalip Leclerc pun Carlos Sainz lock up tuh, kalian bisa lihat ada asap di sebelah kanan mobilnya Carlos Sainz, itu yang sebelah kiri itu Leclerc teman-teman. Jadi lock up tapi aman teman-teman ya. Tapi aman, Carlos Sainz akhirnya bisa nyalip Leclerc, sedikit kontak waktu itu tapi tetap dikasih ke Carlos Sainz posisinya. Jadi Sainz balik ke P3. Dan lap 51 ketika Safi bilang no risk teman-teman ya. Udah gak usah nyalip lagi, santai aja. Masih digas sama Leclerc guys ya. Masih digas, masih dibattlein dan hampir aja nge-crash berdua ini. But ya untungnya gak ada crash tapi teman-teman. Dan mereka berdua endingnya finishnya 3 dan 4. Dan ya selesai screenshotan gue sampai di sini. Dan ini yang mau gue bahas teman-teman. Banyak kemarin yang gue baca dari sosial medianya Ferrari ngamuk-ngamuk ke Leclerc gitu. Lu ngapain sih Leclerc? Udah dibilang no risk ya. Lu malah ngebattlein Carlos Sainz segitu kerasnya. Ada yang komen lagi. Lu kenapa sih gak ngebattlein Perez? Lu kenapa battle-nya cuma Carlos? Battle-nya sampai sekeras itu. Giliran lu sama Perez lu gak battlein gitu kan. Oke. Ini menarik sih teman-teman ya. Ini komen-komen yang menarik dari netizen ya. Mereka apa gak sadar? Oke, kita bahas komen pertama dulu ya. Komen pertama yang no risk. Kenapa lu battlein Carlos Sainz sih gitu kan. Bro, ini F1 bro. Lu bukan golf, bukan tenis bro. Masa iya pembalap gak boleh battle gitu kan. Memang disuruh sama timnya gak boleh battle. Tapi ya namanya pembalap ya pasti rebel ya. Pasti banyaklah kejadian pembalap yang berontak dengan tim order gitu ya. Kecuali Bottas ya. Bottas baik banget soalnya. Jadi ya namanya balapan ya lu. Ya kalau gue jadi Carlosnya juga gue pengen masuk podium lah. Itu manusiawi lah teman-teman ya. Kalau kalian ada di posisinya Leclerc dengan mobil yang mumpuni buat ngebattlein Sainz, why not? Wah, gue mau P3-nya, enak aja Carlos gitu kan. Gue juga mau P3 men gitu kan. Jadi ya respect buat Leclerc, buat Carlos juga yang Carlos pun ketika dia finish juga nggak marah-marah ke Leclerc kan. Carlos juga bilang fun, battle-nya seru sama Leclerc, sama Perez, sama Verstappen seru. Ya karena mereka tahu kalau mereka berdua ini adalah pembalap, bukan petenis, bukan pegolf. Ya kalau pebalap ya harus balap guys gitu kan. Jadi ya gimana lagi. Walaupun emang disuruhnya no risk ya. Dan memang memberikan heart attack ya kemarin teman-teman Leclerc sama Sainz di akhir-akhir. Gua pun juga jantungan gitu. Anjir nih kalau nabrak berdua berabe ya. Tapi ya kita lupa di satu sisi mereka berdua ini adalah pembalap profesional teman-teman. Yang mana ya mungkin kalau gua yang balap nabrak itu kemarin ya. Kalau maksain kayak gitu ya. Tapi ya mereka berdua, terutama Leclerc masih bisa mengontrol mobilnya dengan cukup baik walaupun lock up gak jelas gitu ya. Dan akhirnya gak nabrak dan mereka finish 3 dan 4. Dan itu kesempatan terakhir Leclerc untuk nyalip. Harusnya Leclerc udah tahu. Leclerc gagal di lap 51 terakhir itu dan sampai finish Leclerc gak nyerang lagi gitu ya. Jadi ya udah gitu. Itulah yang dinamakan pembalap ya. Jiwa balapnya ada. Gua sih salut sama Leclerc, nggak nurut sama Safi yang bilang no risk. Dia malah balapin, berarti membuktikan bahwa Leclerc emang masih ada gitu jiwa balapnya, masih kepingin menang gitu kan. Beda lagi kalau ceritanya kalau Leclerc stay di belakangnya Sainz, santai aja ya udah biarin Sainz. Nah itu malah gue agak bete gitu. Leclerc kenapa lu nggak battlein aja sih gitu, mobil banyak gitu. Mobilnya cepet gitu kan. Oke. Itu tadi yang pendapat gue tentang battle antara Leclerc sama Sainz. Yang kedua, komen dari netizen juga. Ini netizen luar negeri ya teman-teman ya. Gue gak baca komen. Ya komen Indonesia kayaknya juga ada sih di Instagramnya F1 Speed. Leclerc lu waktu lawan Perez, lu sengaja ya simpen ban buat lu battlein sama Sainz ya nanti ya. Anjir sampai segitunya cok orang-orang cok. Ya bro, yang dilawan ini Red Bull bro. Masalahnya Red Bull bro. Bukan Mercedes atau Albon atau Norris gitu ya. Masalahnya ini Red Bull men. Ya Leclerc gak bisa nyalip Perez ya karena simple aja, mobilnya kalah cepet. Udah simple aja bos. Gak perlu babi ibu lagi alasannya. Ya memang mobilnya kalah kenceng gitu aja. Jadi kalau kalian lihat kok buktinya Carlos Sainz bisa nahan
Pertama, alasannya. Oke, gua akui Carlos Sainz harus diakui teman-teman. Carlos Sainz di Monza kemarin emang sedikit lebih kencang dari Leclerc. Mungkin mirip lah pace-nya, tapi mungkin ada beberapa momen Carlos Sainz sedikit lebih kencang dari Charles Leclerc. Jadi makanya ketika di depan Carlos Sainz tuh masih bisa nahan Verstappen, masih bisa nahan Perez gitu. Mungkin kalau Leclerc yang di depan nahannya nggak selama Carlos Sainz mungkin ya. Karena di weekend Monza kalau kalian ingat praktis 1, praktis 2, praktis 3 semuanya tuh Carlos Sainz di depan Leclerc gitu kan. Jadi memang membuktikan bahwa bahkan qualifying pun juga Leclerc kalah sama Carlos Sainz walaupun memang kalahnya 0,0 sekian, tipis banget, tapi kan tetap aja kalah gitu kan. Jadi memang kita harus jelas dulu nih, selama di Monza Carlos Sainz lebih kencang dari Charles Leclerc. Itu statement pertama gitu ya. Lebih kencang sedikit, lebih kencang banyak, pokoknya lebih kencang lah Carlos Sainz kemarin di Monza gitu ya. Oke, statement kedua, kok nggak bisa nyalip atau ngebattlein si Red Bull, si siapa, Perez, Leclerc gitu. Giliran battle sama Sainz, battlenya getol banget gitu kan. Ya itu tadi, karena mobilnya Perez simpelnya ya lebih kencang dari Ferrari, udah gitu aja. Red Bull lu tahu sendiri, Red Bull ya lebih kencang lah. Buktinya apa? Ketika Perez nyalip Sainz, Perez ketinggalan, Sainz sudah ketinggalan jauh sama Perez gitu kan, nggak bisa ngejar lagi gitu. Jadi ya bro, ya apa gitu. Maksudnya Leclerc pertama, balik ke statement gue pertama, Leclerc lebih pelan dari Carlos Sainz di Monza kemarin. Kedua, mobil Red Bull lebih kenceng dari Ferrari. Ya gimana cara ngebattlein keras gitu loh, nggak bisa Cok. Ya battlenya ya gitu-gitu aja. Kan kemarin Leclerc juga sempat lah nyerang-nyerang Perez beberapa lah, tapi nggak bisa berhasil karena ya di depan juga Perez juga dapat DRS dari Sainz gitu kan. Jadi sulit gitu loh. Nah statement ketiganya kemarin, Perez ketika ada di belakangnya Sainz, ya Perez sama-sama dapat DRS juga. Jadi mau ngebattlinnya gimana Bambang gitu kan. Beda lagi kalau misalnya Perez gak dapat DRS, oke lah masih bisa mungkin dibattlin sama Leclerc. Tapi kalau Perez gak dapat DRS pun gua rasa Leclerc tetap gak bisa nyalip. Gak ada dirty air buat Red Bull mah aman gitu kan. Jadi bro, tolong dipahami dulu konteksnya gitu. Kenapa, maksudnya gue juga heran kenapa orang-orang ngomel-ngomelin Leclerc ngebattlein Sainz gitu. Padahal ya balapan juga, ya namanya balapan nih, balap lah gitu kan. Itu. Terus kok bisa Bang, ketika Leclerc sama Sainz battle-nya bisa sengit banget kan, kata lu Leclerc lebih pelan dari Sainz. Lah karena Leclerc dapat DRS dari Sainz teman-teman. Ini udah simple aja. DRS membantu Leclerc buat bisa nyalip Carlos Sainz. Udah gitu aja teman-teman ya. Dan kedua, pace mereka seperti yang gue bilang di awal tadi, Leclerc sama Sainz memang lebih kencangan Sainz, tapi lebih kencangnya Sainz itu sedikit. Dan kenapa kok sedikit? Karena maksudnya karena Sainz lebih kencangnya sedikit, anggap aja kita bilang pace-nya Carlos Sainz sama kayak quali, pace-nya Leclerc sama kayak quali. Jadi selisihnya pace Sainz sama Leclerc itu hanya 0,06 atau kita anggap aja 0,1 deh tiap lap. Lu bayangin, selisih tiap lap Carlos Sainz lebih kencang dari Leclerc 0,1, tapi Leclerc dapat bantuan DRS yang mana 0,1-nya kekejar lagi di DRS zone. Jadi ya ujung-ujungnya kesannya mereka speednya sama teman-teman. Karena apa? Karena ada bantuan DRS itu tadi. Jadi makanya perlu diingat kenapa kok Leclerc bisa ngebattlein Carlos Sainz sebegitunya. Karena ya pace mereka itu hanya selisih 0,1 teman-teman. Dan 0,1-nya mereka bisa raih kembali di DRS. Ingat DRS di Monza ada 2 guys. Ada di lurusan sebelum Ascari sama di Main Street. Jadi makanya Leclerc kesannya masih terus bisa nempelin Sainz karena itu. Karena ada DRS yang membantu Leclerc bisa terus nempel dan akhirnya mereka bisa fight terus. Jadi misalnya nih, ketika Sainz udah kencang di tikungan pertama 2 chicane, terus udah ninggalin Leclerc nih. Leclerc ngejar lagi di mana? Di DRS yang sebelum Ascari. DRS Leclerc ngejar, nggak nyalip nih, ngejar doang, mendekati Sainz. Terus di Ascari tinggal dibagusin. Terus setelah Ascari lurusannya tinggal slipstream Carlos Sainz, slipstream, das. Terus di Main Street ada DRS, tinggal nyalip di DRS tuh kan. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang bisa membuat seorang Charles Leclerc itu mendekati Sainz dengan pace yang hanya selisih 0,1 kalau kita ambil datanya dari qualifying kemarin teman-teman ya.
Jadi lebih kencang Carlos Sainz, tapi hanya selisih 0,1. Jadi ya DRS membantu Leclerc untuk bisa kembali mendekati Carlos Sainz gitu teman-teman ya. Itu kalau kemarin Leclerc nyalip Sainz, gue yakin Sainz juga bisa nyalip lagi dengan DRS gitu. Jadi mereka pasti akan salip-salipan itu kemarin gitu teman-teman ya. Sayangnya nggak terjadi, sayangnya battle-nya sempat nyalip tapi Carlos Sainz bisa nyalip balik teman-teman. Jadi ya kemarin emang harus diakui Sainz driver of the day, buktinya juga. Jadi pas Carlos Sainz emang kenceng banget kemarin. Selain kenceng, battle defense-nya juga bagus. Kalau kalian lihat nge-defend Max Verstappen di pepet kanan gitu kan, di defense sisi dalam. Pas turn 1 breakingnya di tengah-tengah supaya Max Verstappen bingung mau nyalip dari sisi mana gitu. Jadi bahkan ada yang ditutupin gitu ya, yang tadi Max Verstappen bilang that was naughty itu ya. Jadi salut kemarin Max Verstappen, salut banget defense-nya, sangat-sangat bagus. Sangat-sangat layak lah di Ferrari gitu. Carlos Sainz bahkan lebih kencang dari Leclerc di Monza. Jadi ya mereka berdua, Leclerc sama Sainz, menurut gua emang udah pasangan yang bagus banget di Ferrari gitu ya. Berbeda dengan beberapa, ya kita langsung sebut aja lah, Red Bull, Verstappen sama Perez kencangnya beda ya kan. Tapi Ferrari mereka berdua kencangnya mirip gitu teman-teman. Itu yang menurut gue bagus gitu di sebuah tim. Jadi kayak Rosberg sama Hamilton lah. Walaupun tapi bedanya mereka berdua battle-nya itu sehat teman-teman. Karena mereka berdua juga jarang sih battle seperti ini ya. Kalau kalian lihat battle seperti ini juga baru di Monza kayaknya, yang battle benar-benar panas Ferrari sama Ferrari gitu ya. Yang lain kayaknya nggak pernah kayak gini teman-teman. Oke, ya karena ini kemarin Monza ya, jadi tempatnya mereka. Dan kemarin Russell juga bagus lah ya, bisa dibilang walaupun memang kalah akhirnya sama Red Bull ya. Bro, Red Bull semuanya kalah bro sama Red Bull, gimana lagi. Jadi Russell udah cukup bagus dan bisa finish di posisi kelima. Gua rasa Mercedes kemarin 5 dan 6 itu udah bagus banget ya menurut gua pribadi. Mercedes berarti bisa dibilang mobil yang tercepat ketiga lah ya kan. Sama Ferrari berarti masih lebih kencang kemarin di Monza. Jadi ya Red Bull posisi pertama mobil tercepat karena finish 1-2, 3-4 Ferrari, 5-6 Mercedes. Jadi kemarin urutan finishnya bagus teman-teman ya. Sangat rapi, sangat cocok gitu kan. Jadi ya keren untuk para pembalap kemarin. Mantap banget. Jadi gua happy ngelihatnya. Dan gua juga salut juga sama Alexander Albon yang finish di posisi ke-7. Kalian bisa lihat betapa sengitnya kemarin, betapa bagusnya Alexander Albon juga dalam menyetir mobilnya karena membattlein banyak banget gitu ya. Ada Piastri, lalu ada Hamilton juga sempat battle yang mana memang akhirnya harus kesalip karena Hamilton pakai ban medium. Hamilton sempat ngomel-ngomel guys ya, ini ban medium lu pasang sekarang yakin lu? Ngomel-ngomel terus dia, bro ini kita ban mediumnya bakalan habis nih di akhir nih bla 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 bla. Ujung-ujungnya P6 juga dia kan. Jadi seperti biasa Hamilton mode molding ya guys ya, mode ngomelin ban ya, yang mana ujung-ujungnya dia tetap bisa finish dengan bagus gitu. Tapi ya Russell harus di highlight juga. Apakah Russell lebih kencang dari Hamilton nih teman-teman? Mereka berdua secara udah tanda tangan kontrak untuk tahun depan. Hamilton bahkan udah bertahun-tahun lagi gitu ya. Jadi ya kita pantau dua Mercedes ini, yang mana sepertinya Russell akan menuju ke arah Hamilton yang baru, Hamilton akan menuju ke arah Bottas yang baru, mungkin gue nggak tahu apakah akan seperti itu nanti ke depannya, apakah enggak. Masa iya 7 kali world champion dijadiin Bottas gitu kan? Ya kita lihat aja karena Russell yang di sini yang sepertinya harusnya ya akan bisa lebih kenceng dari Hamilton gitu teman-teman, karena ya secara umur dan segala macam gitu ya. Kita lihat perkembangan Mercedes ke depannya karena duo Russell dan Hamilton masih bertahan sampai tahun-tahun depan. Oke, William, Albon tadi kita udah bahas, bagus juga. Norris akhirnya juga. McLaren ya yang menurut gua kemarin agak kurang, tapi dari quali dan juga praktis juga kurang mungkin ya teman-teman ya. Karena McLaren somehow yang kita gadang-gadang bakalan kenceng, bahkan di turning point teman-teman pada prediksi McLaren finishnya di atas gitu kan. Jadi di sini malah McLaren turu teman-teman. Apakah memang trek lurusan yang banyak McLaren turu ya? Karena kalau dilihat-lihat memang kayak kemarin di Spa juga McLaren juga mungkin kayaknya agak kurang ya di Spa ya.
Jadi kita lihat aja apakah memang seperti itu. McLaren sempat sempat ngejar Red Bull kali ya McLaren ya. Gue juga agak lupa ya. Spa kan soalnya banyak lurusan juga sih. Tapi memang tikungannya nggak sesedikit di Monza ya. Monza itu kan tikungannya sedikit banget teman-teman. Jadi gue nggak tahu McLaren apa yang terjadi. Apakah salah setup atau terlalu high downforce, gue nggak tahu juga. Siapa tim yang masang high downforce di Monza aja. Ini kalau McLaren beneran masang setup high downforce sih geblek sih. Oke. Aston Martin juga sayang banget. Aston Martin dan McLaren kayak kembali ke setelan pabrik aja kesannya teman-teman. Mereka berdua finish di paling bawah. Dan terakhir hadiah hiburan aja Bottas ya. Bottas akhirnya bisa finish P10, not bad juga. Sayang banget Logan Sargent yang harusnya posisi 10 tapi disnit sama Bottas di akhir. Dan akhirnya Bottas yang bisa mendapatkan 1 poin terakhirnya gitu ya. Jadi not bad juga, Bottas ternyata masih oke lah ya. Masih ada tajinya lah ya di Formula One, masih bisa poin gitu kan. Jadi not bad juga karena Bottas seperti yang kalian tahu, menurut gua pribadi juga Bottas itu kayak gak ada di F1 lagi gitu, kayak gak pernah kelihatan gitu, tapi ternyata kemarin akhirnya bisa poin. Jadi not bad juga buat Valtteri Bottas. Dan sayang banget Logan Sargent hampir poin, tapi ini pun juga karena Piastri disundul sama Hamilton teman-teman. Kalau Piastri masih ada, ini Bottas P11 ya, Piastri yang naik di atas. Jadi ya lumayan hadiah hiburan buat Valtteri Bottas 1 poin terakhir. Dan ya itulah kayaknya teman-teman pembalasan atau bacotan race gue di Monza. Cukup seru race kemarin menurut gue. Serunya gara-gara battle Max, Sainz, Perez sama Leclerc. Terutama Leclerc sama Sainz itu hiburan banget teman-teman kemarin. Jantungan buat kita. Terus wah pokoknya itu kan berarti membuat kita terhibur teman-teman. Kita sampai jantungan dan segala macam, itu hiburan. Walaupun emang battle-nya hard banget ya, tapi ya itulah balapan teman-teman ya, sekali lagi ya. Semoga kedepannya lebih seru-seru lagi balapan seperti ini. Ya Max Verstappen sih gak ada obat sih. Gue juga bingung, kenceng banget nih orang guys yang gak bisa kesalip-salip Max Verstappen. Jadi ya Max Verstappen kalau menurut gue ini udah 10 kemenangan berturut-turut, sejarah buat kita semua. Langsung disikat sampai Abu Dhabi sih kalau menurut gue teman-teman ya. Jadi Abu Dhabi kalau bisa Max Verstappen menang semua teman-teman ya. Udah kalau bisa, karena nanggung ya. Ini udah 10 nanggung, mending kelarin sampai Abu Dhabi. Kita bikin sejarah lebih gila lagi gitu ya. Gue sih berharap Max Verstappen bisa menangin semua. Yang momok terakhir adalah besok di Singapura, yang mana tahun lalu Verstappen di Singapura jelek. Jadi kita lihat apakah Singapura tahun ini dia bisa bagus. Let's see aja teman-teman ya. Thank you so much yang sudah mendengarkan bacotan-bacotan gue. Sekali lagi, semua yang gue obrolin ini adalah subjektif menurut pendapat McDonaldi pribadi teman-teman. Jadi ya kalau berbeda pendapat ya wajar, namanya manusia pasti punya beda-beda pendapat. Silahkan tulis saja di kolom komentar kayak gimana menurut pendapat kalian. Dan ya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini, semoga bisa. And ya, I'll see you in the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling. God racing, God's victory.